Baik, selanjutnya di sini saya ingin melakukan pemeriksaan refleks patologis, di mana yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan Babinski. Jadi pertama itu pastikan pasien dalam kondisi berbaring, kedua kaki diluruskan, lalu si pemeriksa menggoreskan dari arah tumit di bagian lateral dari posterior ke anterior, tepat di bawah ibu jari. Seperti ini, sedikit melengkung tepat di bawah ke arah lateral dari posterior ke arah anterior. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari. Nah, jika normal, maka akan terjadi atau tidak adanya respon dari arah lateral, mulai dari posterior sampai ke anterior tepat di bawah ibu jari. Nah, jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan mengikuti pemekaran jari lainnya. Seperti ini contohnya, ibu jari dorsofleksi dan mengikuti pemekaran jari lainnya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan lagi dari sisi sebelahnya, dari lateral ke arah, dari posterior ke arah anterior, tepat di bawah ibu jari. Ini negatif. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan pemekaran jari lainnya. Seperti ini contohnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan SADOX. Pertama itu pasien pastikan dalam kondisi berbaring dengan kaki diluruskan, kedua kaki diluruskan, lalu si pemeriksa menggoreskan dari arah lateral di bagian dorsum pedis di sekitar malleolusnya. Kita goreskan dari arah lateral dari posterior ke arah anterior tepat di bawah ibu jarinya. Seperti ini. Jika normal atau minus, itu tidak adanya kontraksi. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan diikuti pemekaran jari lainnya. Seperti ini contohnya, jempolnya dorsofleksi. Lalu kita dilakukan pemeriksaan juga di kaki sebelahnya, yaitu kaki kiri. Prosedurnya sama. Jika negatif, maka tidak ada respon atau hanya sedikit. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan pemekaran jari lainnya. Seperti ini contohnya. Nah, bisa dilihat. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melakukan pemeriksaan open hip, di mana pasien itu dalam kondisi berbaring, kedua kakinya itu diluruskan, lalu si pemeriksa seperti melipat di jari telunjuknya dan jari tengahnya seperti ini, lalu menggoreskan seperti mengurut di bagian anterior tibianya seperti ini dengan sedikit cepat ya, menggoreskan atau seperti mengurut. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan diikuti pemekaran jari lainnya. Seperti ini. Dan kita melakukan juga kaki sebelahnya itu, kaki kanan, sama prosedurnya seperti tadi. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan diikuti pemekaran jari lainnya. Nah, seperti ini contohnya. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melakukan pemeriksaan Gordon, di mana pasien dalam kondisi berbaring, kedua kakinya juga harus diluruskan. Nah, pertama itu pasien sedikit difleksikan, lalu si pemeriksa menekan atau seperti memencet di muskulus gastrocnemiusnya. Jika normal itu tidak ada kontraksi. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari, seperti ini contohnya. Dorsofleksi ibu jari dan diikuti pemekaran jari lainnya. Tekan dengan kuat. Itu jika positif. Lalu kita bandingkan juga dari kaki sebelahnya, sama. Ditekan di muskulus gastrocnemiusnya. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan diikuti pemekaran jari lainnya seperti ini.
Baik, selanjutnya di sini saya ingin melakukan pemeriksaan cover. Pertama itu posisi pasien dalam posisi berbaring, kedua kaki diluruskan, lalu si pemeriksa angkat sedikit kakinya, lalu menekan di tendon Achillesnya. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan diikuti pemekaran jari lainnya. Seperti ini contohnya. Kita bandingkan juga ya kaki sebelahnya. Jika positif, maka akan terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan diikuti pemekaran jari lainnya.